Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Niko Krisnatama dengan NIM 2218 10 30 10 26. Saya Fazal Jessica Faikotul Hikmah NIM 2218 10 30 1002. Saya Karina Aprilia dengan NIM 23 17 10 30 1004. Saya Aprilia Purangki dengan NIM 23171 030 10 31. Saya Novan Hadar Asyam dengan NIM 23171 030 1023. Kami dari kelompok 7. Denmark merupakan negara demokratis liberal paling sekuler dan paling liberal di tahun 2022. Karena dilihat dari skor indeks demokrasi liberal Denmark sebesar 0,89 dari skala 0 hingga 1 serta paling sekuler. Liberalisme dapat diartikan sebagai suatu paham yang menghendaki adanya kebebasan. Liberalisme di Denmark itu sendiri menjadi kekuatan dominan pada 1840 dan berdasarkan pada konstitusi yang berlaku sejak 1953. Namun berkembang menjadi arah konservatif. Apakah ideologi liberalisme sudah sangat tepat diberlakukan di negara Denmark? Kita akan membahasnya pada presentasi kali ini. Pengaplikasian ideologi liberalisme di Denmark terdapat di berbagai bidang. Yang pertama yaitu agama. Konstitusi menjamin hak setiap individu untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya. Agama resmi Denmark yaitu Lutheran Protestan, di mana gereja dan negara tidak terpisah namun masyarakatnya relatif sekuler. Namun, Pew Research Center mengkategorikan Denmark sebagai negara dengan pembatasan pemerintah yang tinggi terhadap agama. Contohnya, kejahatan bermotif agama masih sering terjadi. Contohnya, pada tahun 2018 terdapat 109 kejahatan terhadap Islam, 50 terhadap Yahudi, 8 terhadap Kristen, dan 12 terhadap penganut agama lain. Yang kedua yaitu bidang politik. Denmark adalah salah satu negara monarki konstitusional yang menganut sistem politik demokrasi yang dapat dikatakan teratur. Denmark menetapkan demokrasi sistem multi-partai di mana terdapat 9 partai politik nasional di parlemen. Partai Liberal Venstre merupakan partai politik terbesar dan tertua yang tetap harus tunduk pada sistem kesejahteraan. Keunggulan utama politik Denmark yaitu konsensus pengambilan keputusan yang dapat membuat partai kecil dapat memainkan peran yang lebih besar. Lalu yang ketiga adalah bidang ekonomi. Denmark merupakan negara maju yang dibuktikan dengan tingginya pendapatan per kapita penduduk yaitu 62.097 US dollar. Denmark sangat mendukung kebijakan perdagangan dan investasi liberal serta secara aktif mendorong investasi asing. Lalu yang keempat adalah sosial budaya. Budaya Denmark memiliki warisan seni dan ilmiah yang kaya dan Denmark juga memiliki tradisi pembuatan film yang kuat. Dan Carl Theodor telah diakui sebagai salah satu sutradara terhebat di dunia. Lalu kehidupan sosial di Denmark itu sangat bebas. Contohnya masyarakatnya dibebaskan untuk berhubungan dan menikah dengan sesama jenis dan juga masyarakat dilegalkan untuk melakukan hubungan seksual dengan bebas. Lalu yang kelima adalah bidang pendidikan. Pendidikan di Denmark telah berjalan dengan baik. Pemerintah mewajibkan masyarakat untuk bersekolah hingga 15 hingga 16 tahun dengan biaya pemerintah. Setelah itu masyarakatnya dibebaskan untuk menempuh pendidikan selanjutnya. Lalu bidang yang terakhir yaitu bidang hukum. Denmark memiliki tradisi supremasi hukum yang panjang. Tidak ada masalah serius yang dapat diidentifikasi sehubungan dengan kepastian hukum di Denmark. Pemerintah didasarkan pada hierarki aturan hukum, keterbukaan dan akses terhadap informasi, serta berbagai bentuk opsi banding turut memperkuat kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Denmark adalah negara yang sangat menjunjung tinggi kebebasan masyarakat dibandingkan dengan negara Amerika. Dikutip dari Sindonews.com, Denmark menempati posisi ke-9 sebagai negara terbebas di dunia, sedangkan Amerika menempati posisi ke-58. Kebebasan membuat tingkat kebahagiaan di negara Denmark lebih tinggi dibandingkan dengan negara Amerika. Dikutip dari Freedom House, kebebasan warga negara Denmark berada di angka 57, sedangkan Amerika di angka 53. Pendidikan wajib di negara Denmark hanya sampai pendidikan menengah pertama saja, sedangkan di Amerika mewajibkan hingga pendidikan menengah atas. Batas minum legal alkohol di Denmark yaitu di umur 18 tahun, sedangkan Amerika di umur 21 tahun. Kekurangan di negara Denmark dibandingkan dengan Amerika adalah pemerintahannya terlalu membebaskan para warganya,
sehingga melegalkan untuk berhubungan seksual dengan hewan. Sedangkan di Amerika sendiri, pemerintahnya melarang untuk berhubungan seksual dengan hewan. Pemerintah Denmark juga membebaskan untuk minum minuman keras di pinggir jalan. Bahkan juga ditemui seseorang yang berumur di bawah tahun. Sedangkan di Amerika sendiri melarang aturan tersebut. Denmark dan Indonesia telah menjalin hubungan kerjasama sejak tahun 1950 dengan bidang kerjasama yang beragam seperti bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Hal tersebut dinyatakan bahwa sistem liberalisme antara kedua negara tersebut sudah bisa menyesuaikan, tetapi tidak semua sistem liberal negara Denmark jika diterapkan di Indonesia sepenuhnya cocok. Berbagai macam kebijakan liberal dalam bidang-bidang tertentu pada suatu negara pastinya berdasarkan berbagai latar belakang. Hal itu membuat antar negara memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Contohnya, sebagai sebuah negara yang pernah menerapkan demokrasi liberal, Indonesia memiliki sejarah sendiri terkait sistem tersebut. Pada periode tahun 1949 sampai 1959, kehidupan sosial politik di Indonesia belum mencapai kestabilan secara nasional. Salah satu penyebabnya karena kabinet yang sering mengganti program kerja sehingga tidak bisa dijalankan dengan maksimal. Jika dilihat dari pengertian, ciri-ciri, dan unsur-unsur yang terkandung dalam perbandingan antara ideologi Pancasila dan ideologi liberalisme, terdapat perbedaan yang besar. Secara garis besar, kedua ideologi ini memang sudah sangat berbeda, di mana ideologi liberalisme sangat individualisme, sedangkan ideologi Pancasila lebih menjunjung nilai kebersamaan. Ideologi liberalisme secara umum merupakan kerangka pemikiran politik dan sosial yang menekankan pada kebebasan individu, hak asasi manusia, dan pembatasan campur tangan pemerintah dalam kehidupan individu dan ekonomi budaya. Kelebihan ideologi liberalisme Denmark yaitu terciptanya kehidupan yang teratur, rapi, dan terstruktur, dan pemerintah menjamin jalannya kebebasan dan keteraturan masyarakat. Kekurangan ideologi liberalisme di Denmark adalah kehidupan sendiri terlalu bebas sehingga tidak selaras dengan Indonesia. Dikarenakan Indonesia merupakan negara religius dan juga liberalisme di Denmark itu membebaskan setiap individu, membuat banyak sekali tindakan kriminal dan kejahatan seperti pembunuhan, pelecehan, dan kekerasan lainnya dibandingkan dengan Indonesia. Pancasila merupakan kumpulan nilai dan visi yang ingin dicapai dan diraih oleh bangsa Indonesia dalam upaya membangun bangsa, di mana nilai yang disepakati dengan bersama dan oleh sebab itu menjadi salah satu alat atau sarana untuk pemersatu masyarakat Indonesia. Kekurangannya yaitu dapat menimbulkan tafsir yang berbeda-beda. Kelebihan dari ideologi Pancasila yaitu mencakup nilai-nilai positif yang diambil dari berbagai macam ideologi dan fleksibel. Kesimpulan dari presentasi kali ini adalah negara Denmark merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi kebebasan masyarakatnya dan ideologi liberalisme sangat tepat diterapkan di negara Denmark. Pengaplikasian negara Denmark ini berbagai bidang dapat berjalan dengan baik kecuali bidang agama karena terdapat beberapa masalah yang membuatnya kurang teraplikasi dengan baik. Dibandingkan dengan Amerika, liberalisme Denmark lebih tinggi dan lebih membebaskan masyarakatnya. Ideologi Denmark akan kurang cocok diterapkan di Indonesia dikarenakan akan bertentangan dengan nilai Pancasila. Ideologi akan mempersulit masyarakat Indonesia sendiri dikarenakan sangat berbeda dengan kebiasaan, adat istiadat, dan hukum masyarakat di Indonesia.